Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik aja ya guys. Baiklah guys, kali ini saya akan membahas tempat saksi terjadinya mukjizat Rasulullah ya guys ya. Sumber ini saya dapatkan dari Al-Quran dan beberapa dari artikel juga guys. Oke, langsung gak usah lama-lama, kita ke story-nya aja ya guys. Let's go. Tempat saksi terjadinya mukjizat Rasulullah ini yang pertama adalah Wadi Al-Aqol. Tempat terjadinya mukjizat api Hijaz Rasul guys. Ada sejumlah tempat di Arab Saudi yang menjadi saksi penting perjalanan syiar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya guys. Salah satu di antaranya yang belum banyak diketahui orang adalah Danau Wadi Kanat atau yang dikenal dengan sebutan Al-Aqol. Al-Aqol adalah istilah untuk menyebut fenomena alam seperti laut atau pertemuan antara lembah dan sungai guys. Danau Wadi Kanat disebut Al-Aqol ini karena mirip dengan laut ketika airnya pasang, di mana mata dapat memandangnya secara memanjang dan melebar guys, dan dapat menampung air jutaan meter kubik. Riset-riset teknologi modern menyimpulkan bahwa di bawah danau tersebut terdapat penampungan air terbesar di Madinah. Berada kurang lebih 6 km dari jalan lingkar bandara di ujung jalan Qusaim dan jalan Riyadh. Karena keasrian dan kejernihan udaranya, tempat ini menjadi tujuan wisata alam bagi orang-orang Madinah. Biasanya mereka menyaksikan danau ini setelah turun hujan ketika aliran air lembah seolah-olah seperti laut. Banyak yang tidak mengetahui kisah dan peristiwa sejarah yang terjadi di Wadi Al-Aqoh ini guys. Padahal di Al-Aqoh inilah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah terjadi, yaitu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan keluarnya api Hijaz yang akan mengalir di lembah ini guys. Sesuai kabar Rasul, api Hijaz muncul pada tahun 654 Hijriah guys, menyusuri Wadi Kanat dan melemparkan batu-batu di sana hingga bebatuan tersebut mengumpul dan membentuk semacam dinding di jalan ke lembah sehingga dapat menahan air di belakangnya. Kemudian pada tahun 690 Hijriah, dinding-dinding atau dari tumpukan bebatuan itu runtuh, berguguran dan air pun mengalir seperti semula. Sampai kini, bagi yang melihatnya, reruntuhan bebatuan itu masih tampak mengumpul, tepatnya di dekat pagar dan pabrik Ben Laden, Madinah, Arab Saudi guys. Nah, yang kedua ini adalah Gunung Abi Qubais guys. Saksi mukjizat Rasulullah juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mukjizat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu membelah bulan. Dan lokasi saksi pembuktian mukjizat Rasulullah itu berada di sebuah gunung yang berada di Mekah, dekat dengan Masjidil Haram. Gunung itu adalah Gunung Abi Qubais guys. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 2, telah dekat datangnya saat itu dan terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Gunung Abu Qubais berdekatan dengan Gunung Kaikaan. Letak Gunung Abi Qubais searah dengan letak Hajar Aswad, berdekatan dengan Bukit Syafa. Dahulu ketinggian gunung tersebut kira-kira 420 meter guys, dengan berbagai penataan letak Masjidil Haram saat ini. Bisa jadi sudah banyak bagian gunung kini yang dipagar atau yang udah runtuh ya guys ya. Gunung ini menjadi saksi sejarah kejadian mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok kafir Quraisy guys.
Hal ini dikarenakan mereka yang ingin menyudutkan Rasulullah. Jikalau Muhammad seorang nabi, mereka meminta sesuatu yang mustahil. Layaknya mukjizat para nabi terdahulu, guys. Sampai akhirnya atas izin Allah dalam firman-Nya di surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 tadi yang saya sebutkan, saat itu bulan terbelah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjukkan dua belah bagian bulan itu dengan telunjuknya. Setengah bagian ia tunjukkan dan diarahkan ke sebuah gunung, dan sebagian lain diarahkan ke gunung yang lain. Salah satu saksi mukjizat ini adalah Gunung Abi Qubais. Cerita dua gunung di sekitar Masjidil Haram ini pun sempat menjadi bagian yang dimintakan malaikat kepada Rasulullah untuk ditimpakan kepada kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Malaikat berkata, "Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan katakanlah. Jika kamu kehendaki, aku akan timpakan kepada mereka dua gunung Ahsyab." Maka Nabi bersabda, "Jangan, karena aku berharap Allah akan memunculkan dari anak keturunan mereka orang yang lebih menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Bukhari nomor 3231, guys. Berikutnya yang ketiga ya guys ya. Yang ketiga ini adalah sumur Jironah, saksi mukjizat Rasulullah saat hendak diracun kaum musyrikin, guys. Upaya pembunuhan secara massal dengan memanfaatkan media dari senyawa biokimia sebagai racun ternyata bukan hanya ada pada era sekarang aja, guys, namun sudah digunakan oleh penjahat kemanusiaan sejak berabad-abad yang lalu, termasuk di zaman Rasulullah, guys. Saat itu kaum musyrikin meracuni sumur Jironah untuk membunuh Nabi dan pasukan muslim. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, upaya itu akhirnya gagal. Sumur Jironah merupakan sebuah sumur yang sangat bersejarah dalam dunia Islam. Sumur yang terletak di dekat Masjid Jironah, wilayah Wadi Saraf, berada di sebelah timur laut kota Makkah, guys, sekitar 22-26 km tersebut. Merupakan salah satu mikat bagi umat muslim yang hendak melakukan ibadah umroh atau haji. Diceritakan dari beberapa riwayat, setelah terjadinya Fatu Makkah, sebagian besar kabilah di Jazirah Arab memilih masuk Islam. Sebagian yang lain lagi menerima Islam, namun ada kabilah yang menolak kehadiran Islam juga, guys. Bahkan ada yang berusaha melakukan penyerangan terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya. Mereka adalah kabilah Hawazin dan Saqif. Kabilah Hawazin dan Saqif bersekutu untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan kaum muslimin, dan perlawanan tersebut pun disambut oleh pasukan umat Islam. Namun demi menjaga kota suci Makkah agar tidak menjadi tempat pertumpahan darah, maka Rasulullah SAW memilih menyerang dan berperang di salah satu jalan antara Makkah dan Taif. Terjadilah peperangan yang kemudian dikenal dengan Perang Hunain. Perang ini terjadi sekitar tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Dalam perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin ya guys. Selain itu juga kaum muslimin pun mendapatkan banyak ganimah guys, atau harta benda rampasan perang, yang terdiri dari 22.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, 4.000 auqiyah perak, dan 6.000 tawanan. Menurut Al-Waqidi, seorang pakar sejarah Islam, dikisahkan Rasulullah SAW dan pasukannya tinggal di Jironah selama 13 hari guys, dalam rangka menyelesaikan pembagian ganimah perang Hunain tersebut. Saat
Bermukim di sana, para sahabat banyak yang kehausan karena tidak menemukan sumber mata air, guys. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menancapkan tongkatnya dan keluarlah sumber mata air. Uniknya, mata air tersebut rasanya tawar, padahal air di tempat tersebut kebanyakan memiliki rasa asin. Dari mata air itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya mengambil air untuk keperluan minum dan lain sebagainya. Di Girona ini pula terkenal dengan kisah awal munculnya bibit-bibit kelompok Islam radikal, yaitu Zulkuwaisiroh At-Tamimi yang berani membentak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau melakukan pembagian ghanimah. Setelah kejadian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, guys, akan lahir kaum dari keturunan orang ini yang bisa membaca Al-Quran tetapi tidak melewati batas tenggorokannya atau tidak memahami substansi Al-Quran dan hanya hafal di bibir saja. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah keluar dari hewan buruannya. Mereka memerangi orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jika aku menemui mereka, niscaya aku akan memenggal leher mereka seperti halnya kaum Ad. Hadis riwayat Sahih Muslim. Dari riwayat sumur Girona ini merupakan salah satu sumur yang pernah diracun oleh kaum musyrikin karena hendak membunuh kaum muslimin, guys. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari tipu daya musuh-musuhnya. Upaya kaum musyrikin untuk mencelakakan Rasulullah dan pengikutnya itu akhirnya gagal karena beliau mengetahui bahwa sumurnya mengandung racun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian meludahi sumur itu dan atas kehendak Allah menjadi tawar, bahkan bisa menjadi obat segala penyakit. Sayangnya, sumur Girona yang menjadi bukti mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini sulit ditemukan bekas-bekasnya. Alasan penutupan sumur itu konon adalah faktor paham Wahabisme yang menjadi ideologi pemerintah Arab Saudi yang mengapa tindakan mencari berkah pada air sumur yang pernah diludahi Nabi itu sebagai bentuk kesyirikan. Sebagian sumber lain menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan Saudi beralasan bahwa penutupan itu dikarenakan sumur sudah bercampur dengan air kotor sehingga tidak sehat untuk diminum. Oke, next, selanjutnya yang keempat dan yang terakhir, guys, adalah Gunung Uhud menjadi saksi mukjizat Rasulullah. Gunung Uhud bukanlah gunung biasa. Sebagian orang menyebutnya sebagai gunung, namun sebagian lainnya menyebutkan bukit yang memiliki nilai serta makna spiritual dan historis dalam Islam. Gunung Uhud ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan Jabal Uhud. Ini tidak menyambung dengan gunung lainnya, guys. Dan karena dijuluki Jabal Uhud, lantas apa yang membuat gunung ini mendapatkan keistimewaan dan bagaimana sejarahnya? Simak ulasan berikut ini ya, guys ya. Agak lama sedikit. Jabal Uhud ini atau Gunung Uhud memiliki keistimewaannya tersendiri, guys. Tak seperti gunung atau bukit lainnya di sekitar kota Madinah. Situs ini menjadi salah satu gunung yang dijanjikan akan ada di surga. Jabal Uhud adalah sebuah gunung yang berjarak 5 km di sebelah utara kota Madinah. Gunung ini memiliki ketinggian 1077 mdpl dan akan selalu diingat oleh umat Islam karena pernah terjadi pertempuran besar di sana. Pertempuran itu melibatkan pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau pada Maret 625 Masehi. Pertempuran itu merenggut nyawa puluhan pejuang Islam, guys, yang mati secara syahid. Di lembah Gunung Uhud pula dahulu pernah terjadi pertempuran dahsyat antara kaum muslimin yang berjumlah 700 orang.
Pejuang Islam ini melawan gerombolan musyrikin Mekah yang mengerahkan serdadu tak kurang dari 3.000 orang. Jumlah itu tentu saja tidak seimbang. Dalam jumlah yang tak seimbang ini, pertempuran hebat tetap terjadi. Kaum muslimin sebenarnya telah memenangkan peperangan itu dan membuat kaum musyrikin kewalahan. Sayangnya, para pemanah yang berada di atas gunung Ar-Rimah sempat tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan kaum musyrikin, sehingga mereka meninggalkan posnya. Para pemanah ini turun dari bukit dan lupa pesan Rasulullah SAW agar tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Melihat situasi itu, Khalid bin Walid, komandan Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, sehingga mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Pertempuran itu mengakibatkan 70 orang syuhada gugur di medan pertempuran. Di antaranya adalah paman Nabi guys, yaitu Hamzah bin Abdullah Muthalib yang digelari Asadullah wa Asadul Rasul, singa Allah dan Rasulnya, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsyin. Nabi Muhammad SAW berdiri mendapatkan luka-luka akibat pertempuran itu. Sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai hidup Rasulullah SAW turut gugur dengan kondisi badan dipenuhi anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin menarik pasukannya pulang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya mereka yang gugur dimakamkan di lokasi mereka yang roboh. Bahkan ada satu liang kubur yang terdiri dari sejumlah syuhada. Oleh karena kecintaan Rasulullah SAW kepada para syuhada Gunung Uhud, khususnya Sayyidina Hamzah, Rasulullah SAW melaksanakan ziarah ke Jabal Uhud nyaris setiap tahun. Jejak ini pula sampai saat ini diikuti umat Islam, bahkan semenjak zaman pemerintahan para khalifah sesudah Rasulullah wafat. Hal ini yaitu Gunung Uhud menjadi saksi mukjizat Rasulullah SAW juga guys. Selain dapat berhenti bergetar setelah mengetahui kedatangan Rasulullah SAW di puncaknya bersama sahabat-sahabatnya, Gunung Uhud juga pernah diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Kala diajak bicara, gunung ini seperti halnya makhluk berakal yang dapat mengerti pembicaraan manusia guys. Oke lah guys, selesai sudah guys videonya dan storynya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Don't forget to subscribe, like, and comment ya guys. Bye.